Bagian 1 Pembuka hutang sebagai ujian dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin engkau menemukan video ini bukanlah sebuah kebetulan. Bisa jadi, ini adalah cara Allah untuk menuntunmu, untuk membuka jalan keluar dari belenggu hutang yang selama ini membuat hati resah, pikiran gelisah, dan tidurmu tidak tenang. Hutang, sebuah kata yang seringkali membuat dada terasa sesak. Tidak sedikit orang yang kehilangan senyum karena hutang. Tidak sedikit rumah tangga yang hancur karena hutang. Bahkan, ada yang nekat berbuat dosa hanya karena tekanan hutang yang mencekik. Namun, saudaraku, ingatlah setiap ujian yang Allah hadirkan. Selalu ada jalan keluar yang Allah sediakan. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 23, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Subhanallah. Ayat ini bukan hanya janji, tapi jaminan dari Allah, bahwa jika kita bertakwa, Allah akan memberi jalan keluar. Bahkan dari kesulitan sebesar apapun, termasuk hutang. Saudaraku, jangan merasa hina hanya karena memiliki hutang. Jangan merasa Allah murka kepadamu hanya karena engkau terjerat beban finansial. Hutang adalah ujian. Bahkan orang saleh sekalipun pernah diuji dengan hutang. Rasulullah sendiri pernah berdoa agar dilunaskan hutangnya. Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang." Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sering meminta perlindungan dari hutang?" Beliau menjawab, "Karena seseorang, bila berhutang, ia sering berbicara lalu berdusta, berjanji lalu mengingkari." Lihatlah, hutang bukan hanya soal uang, tapi juga soal kehormatan, kejujuran, dan ketenangan hati. Maka tidak heran jika Nabi pun berdoa sungguh-sungguh agar terbebas dari hutang. Hari ini, mari kita belajar bersama. Ada beberapa jalan yang Allah tunjukkan agar kita bisa keluar dari hutang. Sedikit demi sedikit, hingga Allah benar-benar memerdekakan kita dari belenggunya. Dan insya Allah, di bagian pertama ini kita pahami dulu hutang adalah ujian. Bukan akhir segalanya. Selama kita masih bernapas, selama kita masih sujud kepada Allah, selalu ada harapan. Sebelum melanjutkan, mari kita berdoa sejenak dalam hati. Ya Allah, Engkau tahu beratnya beban ini. Engkau tahu resahnya hati ini. Maka jangan biarkan aku berjalan sendirian. Bimbing aku keluar dari hutang ini dengan caramu yang penuh keajaiban. Tenangkan hatimu, saudaraku, jangan takut, jangan putus asa, karena setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Bagian 2 doa dan amalan pelunas hutang. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Setelah kita memahami bahwa hutang adalah ujian, kini mari kita melangkah ke pintu pertama, jalan keluar doa. Doa adalah senjata orang beriman. Jangan remehkan kekuatan doa. Bisa jadi, selama ini kita sudah berusaha keras mencari rezeki, tetapi kita lupa mengetuk pintu langit dengan doa yang penuh keyakinan. Padahal, Rasulullah mengajarkan doa-doa khusus untuk melunasi hutang. Salah satunya doa yang masyhur, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah mengajarkan kepada seorang sahabat yang terbebani hutang, "Allahumma ikfini bihalalikaan haramika, wa aknini bifadlika aman siwaka." Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram.
dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak membutuhkan selain-Mu. Masya Allah, doa yang sangat singkat, namun syarat makna. Jika kita istiqomah membaca doa ini, yakinlah Allah akan membuka jalan yang tidak pernah kita sangka. Selain doa itu, ada juga doa lain yang dibaca Rasulullah ketika mengalami kesulitan hutang. Hadits riwayat Abu Dawud menyebutkan Allahumma inni auzu bika minal hami wal hazani, wal ajzi wal kasali, wal bukhli wal jubni, wa dalai dajni wa galabati rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakil dan pengecut, dari lilitan hutang, dan dari tekanan orang. Subhanallah, doa ini lengkap sekali, bukan hanya meminta dilunaskan hutang, tetapi juga meminta agar Allah jauhkan kita dari sifat yang memperburuk keadaan. Saudaraku, doa-doa ini bukan hanya sekadar ucapan. Bacalah dengan hati yang hadir, dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, dan Allah Maha Penolong. Namun, doa saja belum cukup. Rasulullah juga mengajarkan amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki, sehingga hutang kita lebih cepat terlunasi. Di antaranya 1. Istighfar dengan istiqomah. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesusahan, dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hari Abu Dawud, Ibnu Majah. Subhanallah, hanya dengan memperbanyak istighfar, Allah janjikan rezeki dan jalan keluar. Bayangkan jika setiap hari lidah kita tidak lepas dari kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. 2. Salat sunnah duha. Salat duha adalah salah satu kunci pembuka rezeki. Rasulullah bersabda, pada tiap-tiap pagi, setiap ruas tulang kalian harus ditunaikan sedekahnya. Maka sholat duha 2 rakaat itu mencukupi semua itu. Hari Muslim, sholat duha bukan hanya sedekah, tapi juga magnet rezeki. Banyak orang yang istiqomah sholat duha merasakan pintu-pintu rezeki terbuka lebar. 3. Sedekah walau sedikit. Jangan takut miskin karena sedekah. Justru sedekah adalah kunci Allah melipat gandakan rezeki. Dalam Al-Quran Surah Saba ayat 39, Allah berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Saudaraku, mungkin engkau berpikir, bagaimana bisa bersedekah, sementara hutang saja belum terbayar. Ingatlah, sedekah tidak harus besar. Sedekah bisa dengan uang receh, makanan sederhana, bahkan dengan tenaga dan doa. Yang penting adalah keikhlasan. Sedekah itu ibarat menanam benih. Kita tanam sedikit, tapi Allah bisa tumbuhkan menjadi pohon besar yang berbuah banyak. Maka, jangan remehkan doa, istighfar, sholat duha, dan sedekah. Itulah amalan-amalan yang jika dilakukan dengan sabar, bisa menjadi kunci terbukanya pintu rezeki, hingga hutang kita terselesaikan dengan cara yang tidak kita sangka. Saudaraku, percayalah, Allah tidak pernah membiarkan hambanya tenggelam dalam hutang tanpa jalan keluar. Tapi Allah ingin kita mendekat dulu kepadanya, merendahkan diri, menangis di sajadah, dan benar-benar berharap hanya kepadanya. Bagian 3, ikhtiar duniawi untuk bebas dari hutang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami bahwa doa dan amalan adalah kunci pertama, maka kunci berikutnya adalah ikhtiar duniawi. Islam mengajarkan keseimbangan antara doa dan usaha nyata. Kita tidak bisa hanya berdoa tanpa bekerja, dan kita juga tidak boleh hanya bekerja tanpa berdoa. Keduanya harus berjalan beriringan.
Hutang tidak akan selesai jika hanya ditangisi. Hutang tidak akan hilang hanya dengan kita terus mengeluh. Tapi hutang akan berkurang jika kita menghadapinya dengan ikhtiar yang benar. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan agar terbebas dari lilitan hutang. 1. Niat dan komitmen untuk melunasi hutang. Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat ingin merusaknya tidak membayar, maka Allah akan membinasakannya. Hari Bukhari. Subhanallah. Betapa pentingnya niat dalam masalah hutang. Jika kita benar-benar berniat melunasi, Allah sendiri yang akan menolong. Maka tanamkan dalam hati, aku harus melunasi hutang ini. Sedikit demi sedikit, walau berat sekalipun. 2. Catat semua hutang dan buat skala prioritas. Banyak orang terjebak hutang karena tidak punya catatan. Mereka tidak tahu berapa jumlah total hutang yang sebenarnya. Akibatnya, mereka stres sendiri. Islam menganjurkan kita untuk menulis perjanjian hutang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini mengajarkan betapa pentingnya transparansi dan pencatatan hutang. Dengan menulis, kita bisa tahu mana yang lebih mendesak untuk dibayar lebih dahulu. 3. Hidup sederhana dan hemat. Saudaraku, ketika dalam kondisi terhimpit hutang, saatnya kita hidup sederhana. Kurangi belanja yang tidak perlu. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rasulullah bersabda, sederhana adalah bagian dari iman. Hari Abu Dawud. Mungkin kita harus menahan diri untuk tidak membeli barang mewah. Mungkin kita harus menunda liburan. Semua itu bukan pengorbanan sia-sia, tapi bagian dari jihad kita untuk melunasi hutang. 4. Cari pintu rezeki baru. Hutang akan sulit terbayar jika hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Maka bukalah pintu-pintu rezeki lain. Bisa dengan usaha kecil-kecilan, menjual makanan, berjualan online, atau menawarkan jasa sesuai keahlian kita. Allah berjanji dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat ini jelas mendorong kita untuk bekerja keras mencari karunia Allah. Jangan malu bekerja, jangan gengsi berusaha. Selama itu halal, maka insya Allah penuh keberkahan. 5. Komunikasi baik dengan pemberi hutang. Seringkali orang semakin stres karena terus dikejar-kejar penagih hutang. Padahal, salah satu solusi terbaik adalah komunikasi. Sampaikan dengan jujur keadaan kita. Mintalah keringanan waktu, atau buatlah perjanjian pembayaran yang lebih ringan. Rasulullah bersabda, barang siapa memberi tangguh orang yang kesulitan membayar hutang, maka Allah akan memberinya naungan pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Hari Muslim. Artinya, jika kita jujur dan berusaha, biasanya orang yang memberi hutang akan tergerak hatinya untuk memberi keringanan. 6. Jual barang yang tidak penting. Terkadang kita masih menyimpan banyak barang di rumah yang jarang dipakai, namun sebenarnya bisa dijual untuk melunasi hutang. Ingat, harga diri bukan pada barang yang kita miliki, tetapi pada ketenangan hati. Lebih baik hidup sederhana tanpa hutang, daripada hidup bergelimang barang tapi terbebani hutang. Saudaraku, langkah-langkah ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika dilakukan dengan sabar dan istiqomah, niscaya Allah akan memudahkan. Jangan remehkan usaha kecil. Jangan anggap ringan cicilan kecil. Karena setiap langkah adalah jalan menuju kemerdekaan dari hutang.
Ingatlah pesan Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan pernah putus asa. Ikhtiar duniawi ini adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh ingin meraih pertolongan Allah. Bagian 4, kisah nyata Allah selalu menolong hambanya dari hutang. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang saat kita sedang terhimpit hutang, hati kita mudah putus asa. Kita merasa tidak ada jalan keluar. Namun, sebenarnya banyak kisah nyata yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu selalu nyata. Datang di saat yang paling tidak kita sangka. 1. Kisah sahabat yang berhutang diriwayatkan dalam sebuah hadits. Ada seorang sahabat Rasulullah yang memiliki hutang cukup besar. Ia datang kepada Nabi dengan wajah penuh kegelisahan. Nabi lalu mengajarkan kepadanya doa yang sudah kita bahas sebelumnya. Allahumma ikfini bihalalikaan haramika wa aknini bifadlika aman siwaka. Sahabat itu pun membacanya dengan istiqomah. Tidak lama kemudian, Allah datangkan rezeki kepadanya sehingga ia bisa melunasi semua hutangnya. Subhanallah. Doa sederhana, tapi jika dibaca dengan hati yang penuh keyakinan, mampu mendatangkan pertolongan Allah. 2. Kisah pedagang yang jujur. Ada seorang pedagang di masa tabi'in yang terjerat hutang karena usahanya merugi. Namun, ia tetap menjaga kejujuran. Suatu hari, seorang pembeli datang dan tertarik dengan dagangannya. Dengan jujur ia berkata, "Barang ini sebenarnya ada cacatnya." Pembeli itu justru kagum dengan kejujurannya, lalu membeli dalam jumlah besar. Dari keuntungan itulah, si pedagang mampu melunasi hutangnya. Kisah ini menunjukkan bahwa kejujuran adalah magnet rezeki. Jika kita tetap jujur dalam usaha, meski tampak sulit, Allah akan bukakan pintu yang lebih luas. 3. Kisah orang biasa yang ditolong dengan sedekah. Saudaraku, ada kisah yang sering kita dengar tentang seseorang yang terhimpit hutang. Ia hanya seorang buruh harian yang penghasilannya pas-pasan. Namun, ia punya kebiasaan setiap kali mendapat upah, ia sisihkan sekecil apapun untuk sedekah. Suatu hari, ia benar-benar tidak punya uang untuk membayar cicilan hutangnya. Dengan ikhlas, ia sedekahkan uang receh terakhir yang ia punya. Beberapa jam kemudian, majikannya memberinya bonus yang jumlahnya lebih besar dari hutangnya. Subhanallah, sedekah memang tidak masuk logika, tapi selalu masuk dalam hitungan Allah. 4. Kisah penagih hutang yang lembut hati. Ada seorang pria yang punya hutang besar kepada tetangganya. Karena tak mampu membayar, ia akhirnya nekat mendatangi tetangganya dengan hati penuh takut. Ia berkata dengan jujur, "Wahai saudaraku, demi Allah, aku memang belum mampu membayar sekarang. Tapi aku tidak berniat lari dari hutang. Mohon beri aku waktu." Subhanallah. Tetangganya menjawab, "Jika engkau benar-benar jujur dan berniat melunasi, maka aku halalkan hutangmu." Betapa Allah bisa membolak-balikkan hati manusia. Saudaraku, kisah-kisah ini bukan sekadar cerita penghibur. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah benar-benar menolong hambanya. Bisa melalui doa, bisa melalui kejujuran, bisa melalui sedekah, bahkan bisa melalui hati orang lain yang dilunakkan oleh Allah. Mungkin engkau bertanya, apakah aku juga bisa ditolong Allah seperti mereka? Jawabannya bisa, asalkan engkau menjaga niat, terus berdoa, terus berusaha, dan tidak berhenti berharap kepada Allah. Ingatlah sabda Nabi, barang siapa yang berusaha menjaga diri dari hutang, Allah akan memeliharanya. Barang siapa yang berusaha mencukupkan diri, Allah akan mencukupkannya. Barang siapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya kaya dengan kesabaran. Hari Bukhari dan Muslim. Saudaraku,
Jika Allah bisa menolong mereka, penutup jalan menuju kebebasan dari hutang. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertolongan Allah. Kita telah bersama-sama belajar bahwa hutang bukanlah akhir dari segalanya. Hutang hanyalah ujian yang Allah turunkan agar kita semakin mendekat kepadanya. Di bagian pertama, kita memahami bahwa hutang adalah beban yang bisa menjerat siapa saja, bahkan orang saleh sekalipun. Namun Allah berjanji, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Di bagian kedua, kita mempelajari doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk memohon pelunasan hutang, serta amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki istighfar, sholat duha, sedekah, dan tawakal. Di bagian ketiga, kita membahas ikhtiar duniawi mencatat hutang, berhemat, mencari penghasilan tambahan, berkomunikasi dengan pemberi hutang, hingga menjual barang yang tidak perlu. Di bagian keempat, kita mendengar kisah nyata orang-orang yang Allah tolong keluar dari hutang dengan cara yang menakjubkan, agar kita semakin yakin pada pertolongan Allah. Dan kini, di bagian penutup ini, mari kita satukan semuanya: doa, ikhtiar, kesabaran, dan tawakal. Saudaraku, jangan biarkan hutang membuatmu kehilangan harapan. Jangan biarkan hutang membuatmu merasa hina. Ingatlah, Allah tidak menilai kita dari banyaknya harta, tetapi dari ketulusan hati dan keteguhan iman. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan terbebas dari 3 hal: kesombongan, khianat, dan hutang, maka ia akan masuk surga. Hari Tirmidzi. Betapa agungnya kedudukan orang yang berusaha keras untuk terbebas dari hutang. Maka, jadikanlah melunasi hutang sebagai bagian dari ibadahmu. Doa khusus agar hutang segera lunas, mari kita tutup dengan doa yang Rasulullah ajarkan. Bacalah dengan hati yang penuh harap, seakan-akan engkau sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Kaya. Allahumma inni auzu bika minal hami, wal hazani, wal ajzi wal kasali, wal bukhli wal jubni, wa dalai dajni wa galabati rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakil dan pengecut, dari lilitan hutang, dan dari tekanan orang lain. Selain itu, bacalah pula doa yang sangat singkat namun dahsyat ini: Allahumma ikfini bihalalika an haramika, wa aknini bifadlika aman siwaka. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, sehingga aku tidak butuh yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak butuh selainmu. Renungan terakhir, saudaraku, percayalah, setiap doa yang keluar dari hatimu tidak ada yang sia-sia. Mungkin Allah tidak langsung memberi uang tunai untuk melunasi hutangmu, tapi Allah bisa memberi kesehatan agar engkau kuat bekerja. Allah bisa memberi kesempatan baru, ide baru, atau orang-orang baik yang datang menolongmu. Itulah bentuk pertolongan Allah. Maka bersabarlah, istiqomahlah, dan jangan pernah berhenti berharap. Karena hutang bukanlah untuk selamanya. Cepat atau lambat, Allah akan memerdekakanmu. Bayangkan, betapa lapangnya hati ketika hutang-hutang lunas. Betapa tenangnya tidurmu tanpa rasa takut dikejar penagih. Betapa indahnya ibadahmu ketika tidak lagi terbebani hutang. Semua itu akan datang jika engkau terus berdoa dan berusaha. Ajakan untuk bersyukur, dan yang paling penting, jangan lupa bersyukur di setiap langkah kecil. Jika hutangmu berkurang 100.000, bersyukurlah. Jika ada orang yang memberi penundaan waktu, bersyukurlah. Jika ada peluang usaha kecil, bersyukurlah. Karena syukur adalah magnet bertambahnya nikmat. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu.
Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Saudaraku tercinta, semoga video ini menjadi jalan Allah untuk membuka pintu pertolongan bagimu. Jangan menyerah, jangan putus asa, hutangmu akan lunas, rezekimu akan datang, dan hatimu akan tenang. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal. Lunaskanlah hutang-hutang kami, lapangkanlah dada kami, dan jangan biarkan kami mati dalam keadaan masih terbebani hutang. Ya Allah, bukakan pintu rezekimu dari arah yang tidak kami sangka, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur dan tawakal kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.